masih dari Twitter ya. Ini ada kamu nggak tahu, aku nggak tahu kamu sudah lihat tweetnya atau belum, soal Bruno Fernandes yang ngomong Hmm. soal menurutnya sepak bola sekarang lebih robotik, Hmm. yang terus dia bilang player who didn't reach his full potential was Neymar. If we told Neymar stop charging forward and dribbling. Oh. Jadi intinya Bruno merasa kalau seorang Bruno saja merasa itu sepak bola sekarang lebih robotik, apakah dia Hmm. secara implisit ngomong pengen ngasih tahu kalau Hmm. itu yang dia rasakan sekarang di United di eranya Hmm. Ruben Amorim. Uh, Hmm. karena Hmm. yang kemarin kita flashback kemarin pas kalah sama Everton, yang kita tololin klub Hmm. itu sendiri, Hmm. itu kalah dengan 10 pemain. Dan Hmm. itu kalau dari aku melihat sendiri ya, pertandingan itu ya, itu adalah salah satu bukti atau Hmm. gambaran nyata bahwa Amorim pada saat taktiknya nggak jalan atau pemain nggak bekerja sesuai dengan instruksinya dia, itu Ah. semuanya ambiar gitu, semuanya nggak Ah. berfungsi. Kenapa di pertandingan lawan Everton yang jelas-jelas numerical advantage masih Hmm. ngotot dengan crossing? Kenapa masih Hmm. ngotot dengan dua wingback? Hmm. Kenapa enggak masukin pemain yang bisa 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 mengacaukan lini belakang Hmm. gitu, ubah formasi atau enggak? Dan Hmm. yang menariknya dari pertandingan Everton kemarin itu adalah minggu lalu itu adalah pertandingan di mana United melepaskan crossing terbanyak. Hmm. Hmm. Terbanyak kedua. Terbanyak pertama United crossing itu kalau kamu masih ingat, pasti masih ingat eranya David Moyes lawan Ya. Fulham, 88 Hmm. crossing, Pak. Itu artinya tiap 1 menit itu hampir satu cross. Bayangkan. Aku masih nggak habis pikir sih. Kemudian fast forward di Nah. satu minggu kemarin, akhir pekan kemarin Hmm. lawan Crystal Palace, ugly win. Hmm. Itu aku nggak tahu ya, itu betul-betul apa alasannya, kenapa Kobbie Mainoo juga nggak diturunkan, kenapa harus Nah. turun di injury time, terus pokoknya itu Leny Yoro yang kita lihat pada saat dia diganti kemudian kayak stres banget, gangguan mental. Gangguan mental sih, Ah. kena mental. Eh. Dan Bomo Zirkzee itu kayaknya beruntung aja sih United menang. Ya Ah. itu, aku mengkaitkan apa yang dikatakan Bruno itu dengan dua hasil pertandingan United. Gimana kamu melihat dua hal ini gitu? Eh, Pertama yang terkait yang Bruno komentar masalah robotik itu, aku nggak tahu dia mau bicara masalah eh, sistem yang terlalu banyak analisa lah, perlu Hmm. eh, meeting tim 2 kali seminggu Hmm. gitu kan, Hmm. 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 atau misalnya Tracking performance pemain, pakai iya alat itu kan. atau terkait sekarang minimnya pemain-pemain yang punya kualitas individual layaknya, ya karena dia sempat mention juga Ronaldinho sama Ronaldinho, Ronaldo ya. R9 gitu kan. Yes, yes. Kalau misalnya dia kayak kamu bilang tadi, dia mungkin menyinggung terkait apa yang dilakukan Amorim di United, kayaknya enggak, tapi mungkin ini secara general karena mungkin dulu kenapa dibilang Portugal itu tim selekaunya Eropa kan Oh karena ya. punya beberapa pemain Quaresma, Nani, Ronaldo gitu kan, Hmm. yang memang Nuno eh, Valente.
punya punya pemain yang punya kualitas individual yang mirip-mirip kayak Brazil lah kan. Jadi Hmm. kayaknya dia ini lagi jenuh aja gitu, lagi bingung dia kan ini kenapa kayaknya tiap hari latihan, besok meeting lagi gitu kan. Ini tim nggak main di Eropa tapi kayaknya main terus tiap minggu. Bulan Desember satu bulan itu ada 6 laga yang harus dimainkan padahal nggak ada main di kompetisi apa-apa gitu kan. Jadi jadi kayaknya sih eh, dia lagi di tahap jenuh-jenuhnya nih bermain sepak bola. Jadi mungkin Hmm. mungkin kalau misalnya di eh, di diringkas eh, karena perkembangan sepak bola sekarang ya pelatih muda akan mengikuti inilah yang pendekatan secara ilmiah kan karena banyak hal-hal di sepak bola yang diolah dalam bentuk ilmu-ilmu bahkan di pendidikan universitas mungkin sudah ada pendidikannya. Bahkan kalau misalnya Mitoma lagi gacor aja di Brighton itu langsung ada muncul berita bagaimana dia sarjana, skripsi, tesis dan lain-lain masalah dribbling gitu kan. Jadi ini sih kalau aku lihat masalah memang karena hilangnya pemain-pemain yang sudah mulai anu lah yang Hmm. mungkin dalam tanda kutip kayak diberi kebebasan nggak yang harus melakukan passing berapa kali, tahan Hmm. bola berapa lama gitu kan. Hmm. Itu kan Hmm. yang kayaknya nggak pernah dirasakan kalau kita Sama lihat ya, Ronaldinho dan Ronaldo dulu gitu kan. betul 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 Kalau betul. bola sudah dari kaki mereka ya dilewatin aja mau berapa orang gitu. Yes, Mau yes. nggak lewat pun orang akan tetap senang lihat gitu kan. Nggak ada yang Ya. dimarah-marahin gitu. Jadi mungkin ini secara general aja sih Bruno ngelihatnya gitu. Cuman kalau misalnya terkait yang masalah eh, match lawan Everton kemudian lawan Palace gitu kan. Hmm. Hmm. Palace aku ngeliat sih memang ugly win dibilang ugly win sih karena pada saat nonton Palace itu aku langsung mikir di menit-menit 60-an 70-an lah walaupun itu sudah United unggul 2-1 kayak gini rasanya kayak dulu nonton Liga Italia gitu 3-4-3 3-5-2 gitu kayak membosankan gitu kan kayak gimana ya? Hah? Apa ya. Eh, ini kan jadi United sama Palace ini jadi dua tim yang menjadi sangat seksi jadi dalam pembicaraan pundit-pundit di Inggris sana karena filosofi yang dibawa gitu kan Yes, dalam hal betul, struktur gitu. betul, Siapa betul. yang paling menguasai ini 3-4-3 ini kan gitu. Ih, Jadi ya kan. Memang kalau kita lihat itu aduh, pendekatannya hampir-hampir mirip. mirip, Memang kalau hampir, ya. masalah proses build up-nya gitu. Kalau misalnya Hmm. sudah bahkan bola dua di tengah, tidak ada ruang untuk melakukan passing, sebisa Hmm. mungkin balik lagi tuh ke kiper tuh bola. Iya, iya, Dan itu membosankan. bukan hanya dilakukan Palace sama United, dua-duanya melakukan itu gitu kan. Nah, hanya saja yang berbeda aku lihat itu Palace dia lebih bermain mengumpulkan pemain di tengah sementara United memancing Lebih ke untuk sayap. melebar sedikit gitu kan. Yes, yes. Ah, jadi yang lawan Everton kemarin itu eh, gimana ya? Hmm. Eh, kayaknya nggak menduga atau malah karena terlalu cepat itu kartu merah sehingga Amorim dan pemain-pemain itu merasa masih cukup punya waktu lama gitu untuk Hmm. membongkar pertahanan Everton. Tapi ternyata Everton sudah keburu mencetak satu gol dan defensive line-nya sudah sangat solid dan ternyata kalau yang dikritik juga kan sudah lawan 10 pemain masih 5 back di belakang gitu kan ngapain Iya, gitu kan. iya, Jadi, iya. tidak ada percobaan-percobaan ataupun determinasi yang dilakukan satu atau dua pemain entah itu yang harus diinstruksikan Amorim entah dari pemain yang sudah ada di lapangan ataupun mencoba masukkan pemain yang bisa memberikan perubahan gitu kan. Tapi terlepas dari misalnya yang kamu bilang tadi masalah long ballnya
United yang saat ini dan yang Mhm. pas dulu awal Moyes. Yang aku lihat sekarang justru eh, beberapa musim sebelumnya kan kita sempat ada membahas, kayaknya sudah jarang kita lihat striker besar, striker nomor 9 gitu kan, Iya, pemain iya, nomor iya, 9. iya. Entah kita sadar apa enggak, musim ini Banyak kayaknya striker nomor setiap 9. tim itu banyak nomor 9 gitu kan. Betul, betul, betul. Dan memang masalah umpan-umpan ke kotak penalti itu kadang justru pemain-pemain yang profesional yang di sana itu kayak masih belum terbiasa ada striker jangkung yang menunggu di kotak penalti yang harus di crossing gitu, bukan yang di Mm. cutback ya. Iya, iya, Jadi iya. yang layaknya kick and rush dulu lah gitu, Mm-mm. khasnya 4-4-2 gitu kan. Betul. Tapi musim ini setelah ada Sesko, Gyökeres, Haaland, Mm. kemudian eh, JP Mateta gitu kan, Igor Mm. Thiago, Igor Thiago, iya, iya. Nick Barinya Everton. Woltemade, ya kan? Iya, Iya, Woltemade gitu kan. Bustemade, Ya, iya. Betul, betul, betul. praktis hampir merata setiap tim punya striker nomor 9. Aku nggak tahu ini apa memang lagi pas lagi barengan aja apa muncul pemain-pemain ini, Mhm. atau memang karena munculnya pemain ini karena ada mulai pergeseran lagi Pergeseran taktik ya. pendekatan sepak bola gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. mungkin ini juga yang jadi bikin overthinking si Bruno tadi, si anggota ini kan. Jadi Sesko baru datang sudah langsung cedera, nggak tahu Iya. mau umpan siapa gitu Iya, kan, iya, masa iya, iya. Bemo kan main umpan kan. Jadi United lawan Everton sama Palace kemarin aku jadi punya opini pribadi, Hmm. musim ini tidak ada istilah lagi kayaknya masalah eh, calculated loss, calculated win gitu. Semua hal bisa terjadi. Kayaknya lawan Everton itu harusnya Menang. pertandingan menang, dan Mm. lawan Palace kemarin Harusnya itu seri. Atau kalau nggak kalah kan. bahkan sampai United unggul itu aku masih percaya United akan kalah. Apalagi keyakinan misalnya kalau nggak kalah minimal Imbang. maksimal itu imbang gitu. Karena Mm-mm. sampai yang detik-detik terakhir tiba-tiba Casemiro narik Yang pelanggaran di yang depan kotak pelanggaran itu penalti ya. kan. Iya, 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 Ah, iya. ya udah sinilah kejadiannya ini kan. Iya, Ya iya. untungnya sudah nggak ada Michael Olise gitu kan, karena beberapa Oh musim iya. lalu kan Oh iya. pernah cetak gol dari tendangan bebas gitu. Jadi ya semua tim kayaknya nggak ada kayaknya sangat sulit kita untuk melihat wah ini akan menang, ini akan kalah nih. Jadi Hmm. bahkan Arsenal Chelsea kemarin juga Chelsea kartu merah, Masih imbang. ternyata opini harusnya Chelsea yang menang gitu. Jadi Mm. kayaknya agak masih sulit diraba-raba sampai pekan ke-13 ini. Nah, menurutmu ini jadi salah satu parameter nggak sih? Kalau karena ada yang bilang juga kalau apa yang terjadi di pekan ke-13 Premier League ini dengan melihat Hmm, klasemen klasemen sementara itu hmm, yang jarak antara peringkat 1 dengan peringkat 7 itu cuma terpaut hmm, 9 poin gitu. Dari ya, peringkatnya United ke peringkatnya Chelsea itu cuma terpaut 3 poin gitu. hmm, Eh, ada yang bilang kalau eh, Premier League di musim ini mengalami regresi gitu. Karena hmm, gap antara peringkat 1 sampai peringkat 7 8 itu bahkan 10 itu nggak terlalu jauh bedanya. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang kalau ya inilah Premier League. Inilah hmm, kenapa orang-orang pemain-pemain mau main di Premier League karena kita nggak hmm, tahu apa yang terjadi di bahkan sampai pekan ke-13 itu hmm, semua kemungkinan-kemungkinan itu masih bisa terjadi gitu. Ya, hmm, seperti semua orang kemarin pas sebelum lawan Crystal Palace itu pasti bahkan fans United pun pesimis United bisa menang, tapi toh menang ya a win is a win gitu kan, meskipun hmm, golnya
satu dari percobaannya. Bahkan itu sebenarnya Mason Mount itu kan Hmm. sendiri ngaku kalau dia tuh nggak siap dengan Iya. iya kayak gitu kan, tapi tiba-tiba Bruno udah lepas aja langsung di shoot dan gol, Hmm. ugly win. Itu Liverpool menang 2-0 lawan West Ham, tapi di pertandingan sebelumnya Ah. kalah sama Nottingham Forest ya kalau nggak salah ya. Yang Siapa? tiga Peles. kosong Liverpool. Palace Oh, ya. Liverpool. Liverpool Palace Enggak, anu kan Forest kan? Liverpool, ya Forest. Forest kan kalah 3-0 tapi Hmm. menang 2-0 lawan West Ham gitu. Jadi Hmm. menurutmu sebenarnya Premier League ini masih bisa dikategorikan sebagai liga terbaik Eropa nggak sih? eh Kayaknya sih kalau masalah masalah persaingan masih tetap menjadi liga terbaik menurutku ya, karena eh hal yang kayak gini kan di Liga Inggris sebenarnya hal yang lumrah kalau misalnya ada tim-tim papan tengah atau kuda hitam yang merangsek ke 10 besar nih misalnya. Sunderland. Setidaknya misalnya di periode-periode November sampai Desember lah misalnya kan. Iya, iya. Kemudian nanti mulai akan tereliminasi satu-satu kan. Ya paling akan tersisa satu paling atau dua lah yang akan Betul. bertahan mungkin di tujuh besar, sama kayak halnya Newcastle yang berlaga di Liga Champion gitu, Aston Villa yang masuk ke Eropa 2 musim lalu gitu. Jadi eh aku masih belum ada yang mengikis kalau Liga Inggris ini bukan liga terbaik itu, masih tetap liga yang terbaik itu. Cuman yang bikin memang musim ini agak berbeda menurutku, eh, semakin matangnya taktik Arteta di Arsenal, kemudian semacam seorang Pep Guardiola yang kayaknya mau coba apa ya, mencoba Hal yang baru ya. hal yang baru, Iya, entah itu iya, karena iya. dia sudah bosan atau bagaimana, atau Iya, ingin 10 memang tahun, Pak. iya bereksperimen di akhir-akhir karirnya di Liga Inggris gitu kan. Mm-mm. Kemudian Chelsea dengan Enzo Maresca yang kayaknya kadang di satu pertandingan memang mereka layak jadi tim terbaik di dunia, tapi Mm, kadang terlihat konyol gitu kan. mm. Eh Terlebih kalau misalnya dengan adanya Sunderland sama apa, Aston Villa, bisa Brighton. bisa dibilang Aston Villa lah ya. Mm. Yang awal musim Aston Villa kalau nggak salah 3 atau 4 5 kali pekan itu mereka nggak pernah kalah. menang gitu kan. Iya, kalah kali iya. Iya, Kemudian tiba-tiba tampil betul. konsisten gitu. Betul. Eh, ini yang jadi bikin yang kamu bilang tadi di awal, jarak antara peringkat satu dengan peringkat 7 hanya 9 poin. Mhm. Sementara peringkat ketiga itu hanya 3 poin dengan United gitu. Jadi eh, momentum semua tim sampai saat ini masih terjaga. Momentum di mana hasil satu pertandingan akan mempengaruhi, Mm-mm. langsung ada perubahan di klasemen kan. Dan ini yang justru bikin liga ini menjadi masih tetap jadi Liga liga terbaik ya. terbaik gitu. Dalam Iya, konteks persaingan ya. iya. Karena kalau dalam konteks apa ya? Kalau dalam konteks monotonnya atau Hmm. heterogennya taktik di Premier League, aku sebenarnya justru nggak terlalu nggak terlalu Hmm. menikmati Premier League yang sekarang dibanding musim lalu gitu. Nggak Hmm. tahu kenapa. Mungkin karena terlalu apa ya, kayak flat apa, pemain-pemain imajinatif itu kayaknya Hmm. sekarang kayak susah banget gitu loh, lihat Hmm. model-model kayak gitu di Premier League. Mungkin Hmm. mungkin pemain yang menurutku yang cukup imajinatif itu eh, Hmm. Ilman Diaye sih. Ya, memang akan ada selalu pemain satu dua kayak gitu yang anu kan, yang Iya, mulai dari zamannya Adel Tarap lah kan. iya, 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 Eh, iya. Ya, kemudian ke Coutinho yang ya Iya. anu lah. Jadi India itu India itu kalau misalnya dia bisa mempertahankan performanya, nggak menutup kemungkinan juga mungkin nanti pindah perlahan ke tim yang lebih besar kan, bukan Betul. yang langsung ke top tim gitu. Tapi ya, tapi banyak juga contoh-contoh pemain yang
One season berguguran wonder. anu kan ya, kayak misalnya ya anaknya Patrick Kluivert yang siapa, Oh, Justin. Justin. Justin Kluivert, ya kayak gitu-gitu aja gitu Iya, kan. Bournemouth. Iya. Ya mulai dari Billy Gilmore gitu yang Oh iya. hilang kayak gitu aja gitu. Jadi dia ya memang tipikal pemain yang aku nggak tahu, mungkin dia cocoknya di sekelas Everton juga mungkin kan. Betul, betul, Kalau betul. naik kelas udah agak langsung beda gitu. Iya, tergantung siapa yang utilisasi dia. Kalau model Iya. Guardiola ya siap-siap aja dulu jadi kayak Doku, terus tiba-tiba musim ini Doku jadi kok perannya digeser lebih ke tengah gitu kan. Hmm. Bukan-bukan. Karena ini aku jadi berkaca ke eh, eh, entah pemain, pelatih atau tim itu akan ada degradasi performa jika ada perubahan dari habitnya bermain sepak bola di Inggris. Contohnya kayak si Thomas Frank lah. Jadi dibilang tuh Thomas Frank itu biasanya dia di Brentford, dia mempersiapkan taktiknya itu sekali seminggu doang. Nggak pernah ada Mm, mempersiapkan untuk bermain di Eropa gitu. mm, Jadi pada saat dia ke Spurs, dibandingkan performa yang jadi awal didatangkan Thomas Frank itu menggantikan Ainge adalah sepak bola Ainge itu terlalu sporadis lah ofensifnya gitu, terlalu barbarian kan bermainnya. Jadi memang berusaha mencetak gol sebanyak mungkin tapi kebobolan juga, kartu merah gitu. Tapi ternyata yang Thomas Frank ini didatangkan itu supaya lebih bermain pragmatis. Tapi dibilang itu Thomas Frank nggak biasa dia mempersiapkan secepat itu untuk bermain di selang 2-3 hari gitu. mm, Masalah taktikal tim gitu. Jadi pada saat mm. dia main di Spurs yang ada jadwal mungkin tengah pekan di Tengah Eropa, pekan ya. kayak kemarin lawan PSG kalah 5-3 gitu. Mm-mm. Ya langsung kelabakan gitu. Dan Spurs jadi salah satu tim yang terlalu drama sekarang. Iya ya. Udah 2 minggu ini setiap Spurs selesai main itu ada aja Ada aja kelakuan-kelakuan pemain pemain-pemain aneh-aneh. yang anu, Iya, iya, iya kan? kelakuan-kelakuan aneh. Yang selalu jadi klip-klip anu lah, ada yang kelahi lah, ada yang disorakin lah, gitu kan. Aneh-aneh aja kan gitu. Jadi Aduh, kayak aduh. India gitu ya. Awalnya aku berharap juga Muhammad Kudus bisa tampil lah, anu, tapi Salah pindah klub dia tuh. cedera dia kan. Iya. Itu Iya. aku anehnya tuh kalau ada yang bilang soal Thomas Frank berharap Hmm, lebih pragmatis karena Aeng hmm, Postecoglou lebih barbarian itu hmm, justru menurutku nggak make sense sih. Soalnya aku hmm, pernah baca di artikel musim lalu itu hmm, performa Brentford. Bahkan Thomas Frank Brentfordnya Thomas Frank itu dilabeli sebagai salah hmm, satu klub hmm, rock and roll. Jadi memang hmm, golnya banyak, kebobolannya juga banyak gitu. Makanya hmm. pada saat kamu bilang ada yang bilang kayak gitu, aku jadi mikir ini orang nonton Brentford yang mana? Karena Nah. Brentfordnya Thomas Frank juga ya modelan kayak gitu. Tapi karena kamu menyinggung anu ya, menyinggung dia ya, ya pemain yang Hmm, anu lah mungkin kan nggak terlalu ini. Pas lawan Spurs kemarin itu aku jadi langsung ada Mateta lah, mhm. kepikiran langsung kayaknya Mateta ini bakalan calon-calon the next Antoine Semenyo kan, Brian Oh, Buemo, kencang tuh, pemain-pemain kencang. yang sebenarnya secara nama nggak terlalu tapi minimal Komoditi 60 juta panas. gitu kan. Iya, Ya komoditi kan? panas. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. dilihat gitu, jadi Mm-mm, misal ya misal lah misalnya Sesko ataupun Hoylund nanti nggak jadi anu jadi barang lah di MU ya, mm, supaya mm, ini Mateta nggak terlalu naik valuasinya, mhm. mungkin bisa dialihkan kalau misalnya Semenyo terlalu mahal ke Mateta sih kalau menurutku ya. Boleh sih Mateta. Satu paket sama Adam Wharton ya. Gimana ya? Sebelum kamu jawab, aku punya pertanyaan soal Adam. Jadi kan
Jadi kan rumornya United itu kan untuk mencari Hmm, pengganti di tengah pelap apa untuk hmm, menambah lini tengah itu tiga nama yang hmm, mengerucut itu kan Carlos Baleba, Adam hmm, Wharton, sama hmm. yang satu lagi Elliot Elliot Anderson gitu. Anderson. Betul, Hmm, Nottingham Forest. hmm, Dari tiga nama ini, hmm, mana yang lebih kamu prioritaskan untuk dibeli ah, United? Kalau aku hmm, pribadi ya, setelah nonton Elliot Anderson sama Adam ah, Wharton, aku lebih ah, prefer Adam Wharton sih. Aku ah, kalau Elliot Anderson itu pemain yang bagus, memang bagus, daya ya, jelajahnya juga bagus, tapi ah, menurutku dia bukan pemain yang dibutuhkan ah, United. Kecuali United mau hmm. beli Wharton sama Elliot Anderson boleh. Cuma cuma kalau misalnya cuma bisa milih satu, aku lebih Ah, memilih Adam Wharton karena menurutku Adam Wharton hmm, gaya bermainnya, football hmm, IQ-nya itu hmm, adalah pemain yang bisa bisa mengisi kekosongan di lini tengahnya United karena mengharapkan hmm, Kobbie Mainoo sebagai pengatur tempo, hmm, pengatur serangan yang visinya Kobbie Mainoo itu bukan pemain yang bisa melihat dari semua melihat bola dari sudut pandang burung gitu ah, kan, bird's eye view gitu hmm, kan. Dia hmm. ya apa yang di depannya doang, makanya dia lebih suka kalau misalnya lolos apa mancing pemain terus tiba-tiba Hmm, ngelewatin take on gitu. Jadi aku hmm. lebih lebih memilih Adam Wharton sih. Nggak tahu kalau kamu dari tiga nama Oke. itu siapa yang kamu pilih? Jadi sebenarnya selain dari tiga nama itu kan ada dua lagi sebenarnya. Ada Joe Gomez dari Joe Wolves Gomez sama Wolves ya. muncul lagi tuh nama James Ruben Garner Neves. kan. Oh bukan, kukira Ruben Neves. James. Jadi sebelum aku menanggapi yang kamu tanya itu, Mm-mm. sekarang itu MU itu Ya, objektif sepak bolanya itu bukan hanya sekedar menang mencari 3 poin, tapi tapi akan ada fucking audition kan. Ini lolos audisi, ini tidak lolos audisi. Gimana ya? Nanti nanti lawan Aston Villa nih akan muncul nih Yuri Telemans nih. Malah jadi anu calon-calon lagi naik beritanya kan. Jadi aku kadang ngeliat itu gimana ya? Entah hanya sekedar ya bercanda-bercandaan media gitu bilang-bilang ini Hmm. kan yang si Carlos Baleba dianggap tidak lolos audisi gitu Enggak. kan Brighton. Iya 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 iya. Pada saat lawan Forest Elliot Anderson lolos audisi gitu Iya kan. iya iya Kemudian iya Adam iya. Wharton yang di akhir pekan kemarin pas dia ditarik kemudian raut wajahnya nggak tampil memuaskan lah, dianggap Hmm. tidak memuaskan, Hmm. masih 50-50 lah gini. Hmm. Jadi kalau dilihat dari tiga pemain ini di luar dari kita ngelihat nilai transfernya ya, Hmm. aku justru melihat Elliot Anderson yang paling anu karena eh, apa ya, ground Hmm. coveringnya Elliot Anderson tuh Ya, lebih menurutku besar. lebih lebih luas gitu Betul. dibanding si Beda-beda karakter apa, memang kan. Adam Ada Wharton kan. Morton, iya. Kalau apalagi apalagi atributnya Elliot Anderson itu bukan hanya sekadar seorang eh apa, center mid gitu yang bisa mendikte ataupun mengatur tempo, tapi dia punya Dia atribut, box to box. dia bisa ngambil set piece, dia bisa ngambil Betul. corner kick gitu. Hmm. Artinya dia punya skill set yang lebih lengkap gitu dibanding Ada Adam Wharton. Morton. Adam Wharton kan mungkin kalau misalnya kita lihat tipikalnya tuh mirip Nemanja Matic kan, Michael punya Carrick. badan agak tinggi, Hmm. kaki kidal, Hmm. kemudian Hmm, hmm. bisa melakukan terupas-terupas sama kayak Betul. yang proses terjadinya penalti Mateta itu kan berawal Iya, dari seorang Adam Wharton kan. betul, Jadi betul. kalau aku sih ngeliat aku lebih senang lihat Elliot Anderson, Hmm. karena dia dia man to man markingnya dia kayak nempel terus gitu siapa yang Iya harus memang. dijaga gitu. Kalau Hmm. Adam Wharton
Mungkin dia faktor fisikalnya yang lebih diuntungkan. Jadi kalau mau holding ball dia lebih Ya. bisa lebih lama gitu. Jadi mungkin karena tipikalnya agak berbeda. Jadi eh, Carlos Baleba murni kayaknya Coret lah karena itu. Coret lah itu. murni kayaknya memang pemain kulit hitam doang mengandalkan otot doang kayaknya kan. Ya, Eh, maybe ya. tapi kembali lagi aku masih terlalu skeptis dengan pemain Inggris. Inggris sih. Inggris sih. Iya, masih, masih terlalu anu sih. Iya sih itu ya ya bisa ya tapi kan ya betul juga kalau pemain Inggris agak-agak Hmm, gimana gitu. Butuh kayaknya untuk pemain Inggris itu butuh mereka butuh lingkungan yang environment yang bagus untuk mereka betul-betul ya. berkembang gitu. Tapi kalau soal Elliot Anderson sama Adam Wharton tadi ya memang kayaknya kalau misalnya kita menjudge pemain ini Hmm, berdasarkan nomornya ya hmm, Elliot Anderson itu memang nomor 8 kan tipikalnya, sementara hmm. kalau kayak Adam Wharton itu lebih ke nomor 6 gitu, di playing Benar, playmaker, benar, satu di benar. playing playmaker midfielder, di playing playmaker, yang satunya lebih ke box to Ah, box atau benar. half apa half winger atau apa gitu, Hmm, hybrid hybrid eight lah. Jadi memang covering areanya juga beda. Makanya aku merasanya yang hilang dari United itu bukan tipikal ah, box to boxnya sih, tapi memang satu satu orang yang bisa hmm, menjaga stabilitas di lini tengah gitu. Dalam artian ya nggak hmm, harus orang ini pemain ini sana kemari ngukur lapangan enggak, hmm, tapi pemain ini bisa dengan baik hmm, melihat eh, apa bisa bisa mendikte, bisa mengatur ritme hmm, permainan gitu. Karena Bruno yang kita harapkan memainkan peran itu kayaknya di beberapa kesempatan justru Brunonya sendiri yang kagok kapan dia harus ngumpan, ya, ya. kapan dia harus bawa bola gitu kan. Hmm, Jadi memang ada ya pemain yang natural posisinya di posisi itu gitu. hmm, Iya, kalau aku sih lebih lebih memilih si Adam hmm. Wharton sih. Ada Morton ya. Mm-mm. Hmm. Mm. Cuman kayaknya yang bikin harga harga gelandang naik ini juga bisa jadi karena sudah ada barometer seorang Declan Rice juga yang jadi Iya, bikin ini nih, harga pasaran ini betul betul. gila-gilaan gitu kan. 100 Masalahnya ya kemarin ya Declan Rice ya. iya 100 juta pound gitu. Nah, masalahnya setelah 2 musim kah atau 3 musim Declan Rice di Arsenal, ya 2 musim. harga itu worth juga Iya. akhirnya gitu kan dengan Hmm. penampilannya gitu. Tapi kalau dilihat dari segi apa peran di lapangan kan Declan Rice itu bukan sosok holding ataupun sosok yang di Kan. playmaker kan, tapi dia justru lebih lebih apa lebih roaming lagi Mm-mm. pergerakannya karena memang dia juga terbantu partnernya di lini tengah yang bisa menjaga kedalaman itu kan. Mm-mm. Nah, jadi masalah Elliot Anderson ataupun Adam Martin ini, aku malah ngelihat dari gaya-gayanya SJR dan kawan-kawan, kayaknya sih nggak bakal diambil ini. Dua ini kalau masih harganya segitu, kalau menurutku Enggak, kayaknya kayaknya nggak enggak, bakalan diambil sih gitu. enggak kayaknya. Cuma ya nggak tahu, ya gimana ya. Tapi eh, itu kalau misalnya kita mengutip omongannya Wilcox ya, yang ngomong akan ada musim panas Iya, di musim musim depan itu panas akan akan berbeda lebih gitu sibuk. kan, Ya. akan lebih sibuk gitu. Kalau updatean terbaru kemarin itu kan yang 24 jam terakhir ini kan Andre Onana Hmm, yang dicoret dari timnas Kamerun, dan hmm, menurut Fabrizio Romano hmm, agennya lagi cari solusi untuk hmm, Onana di United, dan kayaknya akan hmm, hampir pasti dilepas sih. Kemudian hmm, Højlund juga kayaknya besar kemungkinan nggak akan kembali ya. hmm. Terus siapa lagi? Udah nggak ada kan, dua dua pemain itu aja kan yang Ya, jadi beban tuh. ya, ya benar. Sama Rashford.
Aduh, sih di Evo aja dia itu. Tapi kalau kita mau coba nyinggung masalah aneh ya, karena kita ngomongin midfielder, Mm. Amorim dan timnya kayaknya mereka juga punya, mereka mengamati media kalau kalau aku lihat, karena Casemiro pas lawan Crystal Palace kemarin tuh dimainkan full 90 menit gitu, karena beberapa pertandingan sebelumnya kan setiap kapan Casemiro ditarik walaupun dia sudah pincang-pincang kan, tapi tiba-tiba kebobolan gitu kan. Iya, iya, iya. Dan lawan Crystal Palace eh, perannya pun nggak yang terlalu vital-vital banget untuk menjadi apa, tembok menghalau serangan dari Crystal Palace gitu. Tapi Yang penting ada di terbukti, situ. Yang iya penting kan? ada aja dia tuh. Iya. Iya, iya. Jadi memang kalau aku lihat apa ya, physical presence-nya Casemiro di United saat ini tuh gimana ya? Means a lot gitu loh. Apa ya? Nggak yang memang dia yang harus marking ataupun memutus serangan lawan gitu, tapi dia bisa menjaga shape dari lini tengah United, nggak yang jadi ada yang out of position gitu kan. Memang dia itu juga mungkin salah satu ininya, karena dia udah nggak terlalu bisa lari. Ya dia hanya statis di sekitaran di depan kotak penalti United gitu. Mm. Jadi pada saat lawan pun mau ngambil opsi passing yang mau melewati dia itu berpikir ulang gitu, mencari Iya, opsi yang lain gitu kan. iya. Jadi eh, nggak tahu nanti lawan West Ham kira-kira Hmm. hal yang seperti itu akan dilakukan lagi apa tidak gitu. Karena sebenarnya kan memang masuk akalnya itu kalau misalnya sudah mempertahankan keunggulan ya memainkan pemain yang lebih fresh gitu Lebih kan. fresh, iya. Tapi kalau misalnya pemain fresh ini ternyata nggak ada gunanya ya Ngapain juga? ngapain juga, ya Iya, kan? iya, Jadi ya Casemiro aku nggak tahu pemberitaan yang dibilang kalau musim ini adalah musim terakhir United iya. kayak Tapi jadi ada kata, merasa kayak lain gitu. tapi kayaknya dia siap potong gaji katanya. Nah, aku juga jadi bingung nggak tahu apa yang anggota ini cari di Manchester kan? Apanya? Sebe- se- aku jadi kayak mikir apa secinta itu kayak dia ini ke MU sampai kayak Schweinsteiger gitu setiap MU main posting gitu kan, karena yang dicari pikir-pikir lebih sukses di Bayern Munchen, kayaknya nggak ada apa-apa di United. Tapi ya itulah satu anu kan apa, daya tariknya United itu, Hmm. Hmm. walaupun tadi aku bilang pas di awal diskusi kita eh, secara in terms of football Barcelona dan Madrid itu Ya. tim terbesar, tapi eh, United itu tidak ada yang bisa menyaingi Hmm. masalah bukan hanya sekedar sepak bola gitu. Jadi United bukan sekedar klub sepak bola gitu. Bahkan hal-hal yang di luar sepak bola bisa menjadi daya tarik karena mungkin pemain-pemain ini akan berpikir nanti habis pensiun lumayan kan jadi brand ambassador kan, Iya, di betul. Amerika Latin kah, di Asia kah gitu kan. Iya, karena diasosiasikan dengan Manchester United itu salah satu apa prestasi tersendiri sih bagi bagi Iya, iya. mereka gitu. Makanya kalau kan yang lagi rame di Indonesia kan Hmm. meme soal United itu kan King, King. Ya Nah. orang-orang mungkin orang non United itu mungkin menganggap ini lelucon, tapi sebenarnya loh cuma ada dua King kok, itu cuma RX King sama King United. Jadi itu sebenarnya bukan 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 lelucon karena memang faktanya Hmm. United itu king. Tapi Tapi eh, aku jadi anu loh. Ini kan lawan Palace kemarin itu eh, ugly win lah ya. Sebenarnya ya ugly win sih bilang enggak, cuman masalah dua golnya United itu memang setupnya set up Bruno clear gitu, semua. bukan Hmm. bukan yang misalnya kesalahannya Rebound. Jamie Henderson Iya, gitu kan ya. iya, iya, iya. Memang ada setup jelas gitu loh yang memang sudah Ya. disusun dari kota penalti gitu. Meskipun Tapi Mason Mount telat.
Itu kan nggak bisa dipungkiri juga. Tapi bisa jadi seandainya dia nggak telat, itu Di blok. tendangan bisa di Iya, blok gitu iya, kan. iya, Karena iya. dia pun bingung kan, dia nggak tahu harusnya ternyata mau diumpan gitu kan. Ya kan? Karena hampir hampir sama dengan 5 atau 6 tahun lalu yang prosesnya Bruno ngumpan ke Anthony Martial lawan Martial, City kan. Jadi ah. ya kalau mau di-mention masalah Bruno kayaknya sudah nggak perlu lah dipertanyakan perannya gitu. Tapi Mm. kalau lawan Palace kemarin honorable mention pemain kalau menurutku yang layak itu Look show. Luke Shaw sih. Iya, Nggak tahu ya. Apa ya? Jadi ternyata kita sepaham. Jadi kalau kamu dengar dengar Aduh, dengaran ya, aduh. dengar jelas komentatornya bicara pada saat baru awal main, Hmm, baru awal-awal kick off, mm, komentatornya itu sempat bilang kalau jadi Luke Shaw ini lagi dikritisi karena dia kayak nggak punya ambisi main di United gitu. mm. Mungkin karena dari gimmicknya dia nggak pernah marah ataupun Iya, ya Max. gaya Ya, jalannya biasa aja gitu kan. iya, iya. Tapi ya di pot kita sebelumnya kita sudah pernah ngomong juga di tiga tiga pairing di center back itu The Lee, Euro, Maguire, Mazraoui beberapa kali selalu di switch tapi Ada satu pemain yang eh, nggak pernah diganti. cuma cuma satu pemain nggak pernah diganti gitu kan dan dan ya yang Itu selalu sebenarnya jadi terjawab masalah sih. yang selalu masalah selama ini Luke Shaw kan masalah dia cederanya kan tapi Betul, betul, musim betul, ini dia menjadi sosok betul. pemain yang selalu bertahan di starting Betul. tuh ini sebenarnya bukan karena dia ada menyelamatkan peluangnya di Nketiah gitu tapi gimana dia solidnya di Iya, belakang gitu minim konsisten, error gitu kan konsisten. Mm-mm, iya mm-mm. jadi memang kayaknya yang dibutuhkan tuh ya kayak masalah analogi kiper lah. Nggak perlu Iya, banyak yang tetek bengek atribut kan. betul, betul. Jadi Luke Shaw pun kayak gitu. Memang Iya. nggak yang kayak yang dibilang taktiknya Morim 3-4-3 ini harus ada center back yang maju overlapping gitu kan. Untuk Mm-mm, membuka ruang gitu. mm-mm. Luke Shaw sih dia menjaga dia di zonal marking aja. Dia nggak yang Mm. terlalu aneh-aneh gitu. Jadi memang Luke Shaw, aku nggak berharapnya sih dia bisa dipanggil ke timnas Inggris. Timnas. Tapi yang jadi pertanyaan dia mau dibikin di mana kan? Ini Dengan beda soalnya. Iya. Mm-mm, ya kan sudah beda masalah sistem yang dianut yang saya perform yang mm-mm. bagus musim ini mau dibawa ke anunya si Thomas Tuchel tuh mau dibikin dibalik ke LBK atau jadi center back gitu kan? Nggak Aduh, mungkin juga gitu. habis napasnya Luxo kalau dibikin LB dia tuh. Udah nggak, udah terlalu nyaman kayaknya dia tuh jadi wide center back. Iya. Kembali ke soal Casemiro ya, tadi Hmm. yang kamu bilang apa yang mau dicari lagi sama Casemiro? Kenapa dia Hmm. sampai mau potong gaji kalau misalnya memang mau masih Hmm. tetap bertahan di United? Apakah karena Hmm. faktor iming-iming nama besar Manchester Hmm. United? Kalau kalau jawaban bercandanya ya tadi itu karena diasosiasikan sama United itu prestasi tersendiri kan. Tapi Ah. kalau misalnya kita melihat bagaimana fans memperlakukan Casemiro, bagaimana Hmm. eh, mungkin keluarganya Casemiro melihat fans Hmm. United setiap pertandingan home and away, Hmm. dan Hmm. bahkan aku nggak tahu kamu lihat apa enggak tuh di Twitter yang lagi rame bahas soal eh, apakah United away fansnya United itu adalah fans terbaik Hmm. di Premier League, yang ada sampai mereka modifikasi lagu yang dari Hmm. Crystal Palace terus dijadikan chantnya Joshua Zirkzee kan. Dan Hmm. itu sebenarnya semua semua hampir semua yang aku baca itu semuanya ngomong annoying annoying memang, tapi Hmm. mengakui United, apa, fans United itu sebagai salah satu fans terbaik di Premier League itu memang ya itu benar. Jadi mungkin dari perspektif sudut pandang fans
atau Hmm. Manchester United sebagai institusi secara keseluruhan gitu Hmm. kan, ya Hmm. memang ini klub layak gitu, nggak ada Hmm. alasan untuk nggak main, untuk nggak mendukung tim Ah. ini. Jadi kayaknya itu alasan seriusnya mungkin ya. Tapi kalau masalah eh mungkin pandangan dia mendapat support Hmm, yang dia rasakan berbeda pada saat dia mungkin pas masih berseragam Real Madrid. hmm. eh Padahal kalau misalnya lagi MU kalah kan, kalau Casemiro misalnya yang sering jadi sumber anu, dia juga yang dicaci maki sebenarnya kan. Jadi Ya, aku nggak tahu, hmm. mungkin dia nggak main sosmed kayaknya si kawan ini. Jadi dia merasa selalu didukung terus kan. Apa? Padahal padahal sebelum main Musim lalu United iya. biasanya, Ah, sebelum 3 atau 4 jam United main tuh, akun Twitternya Casemiro kan selalu upload banner fotonya dia untuk hmm. pertandingan itu kan. Hmm, Jadi hmm, kayaknya sih kalau misalnya yang teori yang kamu bilang itu benar, berarti timnya Casemiro ini yang bagus, apa, mengcover dia dari hal-hal negatif di perspektif di iya, media kan. iya, Karena dia iya, juga jadi salah satu biasanya kambing hitam kok kalau misalnya betul, United kalah betul, gitu kan. betul. Entah itu kartu merahnya lah, entah seliding-selidingnya yang nggak jelas lah Ya gitu kan. kayak kemarin lawan Palace itulah. Iya. Tapi bisa juga setelah 2 musim terakhir dia sering jadi kambing hitam tim, kemudian Nah. Amorim masuk terus dia ada perubahan signifikan dari bentuk fisiknya dia, kemudian Hmm. mungkin ya yang kamu bilang tadi, PR-nya dia yang handle Hmm. sosial media itu bisa memfilter, dan yang kelihatan cuma orang support dia atau Hmm. komentar-komentar positif perubahannya dia yang kemudian jadi Hmm. andalannya di Amorim, ya itu juga bisa jadi salah Hmm. satu faktor sih yang bikin Hmm. kenapa Casemiro jadi kayak lebih betah di Hmm. mana, di Manchester daripada di Manchester. Madrid. Tapi Hmm. ngomong-ngomong, karena kita lagi ngomongin di sisi kiri nih kan Luke Shaw kan. Hmm. Eh, kalau kamu nilai Dalot kemarin itu gimana permainannya pas lawan Bagus, Palace? aku suka, Bagus ya. bagus aku suka. Aku sih masih Aku, tetap di pendirian ini anggota nggak pantas main ini. iya, well, masalahnya nggak ada lagi yang lebih pantas selain dia. Nah, nah, jadinya aku kepikiran pas kita di podcast kita yang sebelumnya yang kita sama-sama pertanyakan. Mm-mm. Kira-kira apa yang dilihat Amorim Amorim. dari Dalot? Hmm. Kenapa Dalot terus yang main gitu kan? Hmm. Karena pas lawan Everton kan itu Patrick Dorgu yang starting kan di Betul, sisi kiri. ya. Dan ya yang sempat dikomentari Amorim juga terkait mentalitas Dorgu itu. Kalau Hmm. mereka juga merasakan kalau Dorgu nggak nyaman setiap pegang bola gitu. Iya, iya. Aku jadi mikir, jadi menganalogikan ke Dalo. capres kan. Capres, capres. Milih capres itu memang kalau kita mau cari yang sempurna nggak akan ada, ya kan? Betul, betul. Kita tinggal cari mana yang dosanya yang paling sedikit kan. Pick the lesser evil. Dalot ini kan memang nggak jago, tapi memang pada akhirnya dia masih lebih bagus dibanding Patrick Dorgu kan. Hmm. Karena mungkin aku nggak tahu kamu bilang dia bagus kemarin di Paris itu karena kontribusinya dari yang tendangan bebas yang akhirnya golnya Mason Mount itu. Ya, mm-mm. Tapi di pertandingan itu juga dia banyak melakukan Kesalahan-kesalahan ya. distribusi bolanya tuh kayak nggak Iya, pernah dia jadiin passing kan. iya, Kayak iya, iya. yang kayak kepelanan lah, terlambat passing lah, ya kan? Kayaknya keberatan warna sepatu deh si kawan itu. Iya kan? Jadi, nah, mungkin mungkin eh, Aduh. seandainya pertandingan ini imbang Hmm. atau kalah, Mm-mm.
pasti akan bertebaran nih di media sosial siapa yang akan dikeluarkan di Januari kan. Mulai dari Dan Xerxes nama lah, Dalot Dalot ada lah, gitu. ya Iya, kan. iya. Ya, Euro pun mungkin akan jadi bulan-bulanan lah karena faktor dia yang bikin penalti gitu. Mm, Jadi mm, mm. aku sih masih melihat Dalot ini masih masih belum layak sih main United. di United itu saat ini sih kalau menurutku. Aku justru melihat ini. eh, ada yang highlight soal pada saat aku melihatnya Amat di pertandingan kemarin justru underperform ya. Nggak tahu kalau Ya. ada yang ada satu momen pada saat Amat ngasih Amat atau siapa yang dari sebelah kanan itu ya. Terus tiba-tiba Hmm, Dalo dapat bola atau terus di shoot atau gimana gitu. Terus hmm, tiba-tiba pas follow up yang Dalo gagal itu justru reaksinya Amat yang kayak langsung switch off gitu. Jadi hmm, hmm, eh, mungkin bisa jadi Amat adalah salah satu pemain yang hmm, chronically online. Jadi dia mungkin hmm. selalu scroll-scroll Twitter dan lihat Ah, berita-berita negatif soal Diogo Dalot dan hmm, akhirnya dia terbrainwash. hmm, Akhirnya pada saat momen itu dia langsung switch off dan itu yang di highlight sama banyak eh, orang soal kenapa justru ah, hal yang seperti ini, gesture-gesture seperti ini ah, terlihat gitu. Itu kan ah, justru menandakan bahwa eh, kamu itu sebenarnya nggak betul-betul menerapkan play for the badge-nya Manchester United hmm, gitu. Dan itu hmm, justru kebalikannya dari seorang Diogo Dalot. Dan itu juga hmm. alasan kenapa Ruben Amorim menempatkan Diogo Dalot sebagai satu dari 6 sosok untuk leadership. Jadi Ah. ya faktor itu sih menurutku. Jadi bukan Se- se- persoalan dia bagus atau enggak. Sebenarnya kalau masalah yang terkait gesturnya Amat itu memang itu jadi makanan-makanan media lah kan, Iya ya, makan makanan akun-akun media. akun di Mm, Twitter lah. mm, mm. Tapi aku kurang setuju kalau misalnya kamu bilang masalah attitude ataupun gestur di lapangan, kemudian dia layak dimainkan. Karena kita masih ingat sebinal-binalnya Rooney, dia mau nendang siapapun, ya kan? Dia mau diinstruksikan tapi marah-marah gitu. Eh, Tapi tetap yang dilihat itu adalah performa di lapangan gitu kan. Iya Bagaimana iya dia iya iya iya. Iya. memporak-porandai lini belakang kan. Jadi sebenarnya itu nggak peduli mau lu kayak Balotelli kayak 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 Giri Medel kayak Gary siapa Medel, kayak kan. Gary Medel, di PR. Jadi kalau misalnya hanya sekedar Aduh. apa nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa uring-uringan kalau ditempatkan di kiri atau di kanan. Tapi kalau nilai sepak bola yang dikasih di 90 menit itu tidak ada kontribusi, Hmm. itu sama aja nol gitu. Ya kan? Pada akhirnya itu yang dilihat itu kontribusi di 90 menit itu gitu. Jadi Ya. kalau terkait Amat Diallo sih ya lagi-lagi ya ini lagi jenuh aja ini anak ini kan. Ini deh, Masih masih lagi masih umur jenuh. berapa. Ya kan udah ya yang peluangnya dia cut inside kemudian dia nendang pakai Nendang kaki iya ya. luar Trivela kan Iya. ngapain ini nang kau tuh Ngapa mau ngerubah iya? playstyle kah ya Iya. kan. Kanu kayaknya dia tuh malam sebelumnya main FC kayaknya dia itu kebawa sampai real life. Jadi ya aku sih ngelihat masalah gesture atau attitude pada akhirnya akan dilihat adalah kontribusinya Kontribusi di ya. lapangan 90 menit sih kalau maksudku. Gimana ya? Dalot itu susah sih Hmm, soalnya mengkomparasikan Dalot dengan pemain lain hmm, tuh nggak ada komparasi lainnya. Akan jadi akan jadi epic epic moment sih kalau misalnya tiba-tiba ah, Amorim sok ngide ah. bikin Dalo jadi wide center back. Iya. Memang memang sekarang posisinya itu karena tidak ada opsi kan Iya, nggak ada dan opsi soalnya. kayaknya
memasukkan nama seorang Tyler Malaysia Aduh, ke apalagi bangku itu. cadangan, Iya. itu kayaknya sekedar ya amit-amit dalet nih anu kakinya kan memasukkan dorgu, dia nggak siap mentalnya gitu, jadi di, dimasukkanlah ini juga lulusan-lulusan dari psikologi mana lagi nih dibawa ini Tyler Malaysia ini katanya sudah kena mental health kan, jadi jadi memang Aduh. menarik sih nanti entah di Januari ini Hmm, paling tidak ya atau di musim panas pos-pos yang kira-kira butuh improvement itu eh, akan seperti apa dilakukan Jason hmm, Wilcox gitu ke tim ini nanti di bursa transfer. hmm. Kalau ada, ini sebenarnya belum waktunya sih kita bahas bursa transfer karena masih 1 bulan lagi kan. Ya, Tapi aku ada satu nama yang tiba-tiba sudah beberapa minggu yang lalu sih muncul dan mm, belum 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 banyak yang bahas. Eh, mm. Eta Eong. Cuma masalahnya si kawan ini striker, jadi kemungkinan besar dia nggak akan tempat katanya di apa di scout sama United. Cuma bagaimana? Tapi Mm, kayaknya ini pemain gold sih, gold, mm. rare gold yang bisa di Evo. Jadi karena ngomongin striker kita ini kan, Hmm. gimana kamu lihat masa depannya Joshua Zirkzee ini? Aduh, kurang sih. Ah, Aku kurang sih. dia dia ini kan ya musim lalu kan dia dianggap eh, performanya cukup bagus lah karena Hmm. dia sosok pemain depan tapi Bisa mau drop. jemput bola gitu kan, Hmm. memerankan nomor 9 kemudian Betul, dengan skill-skill individunya dia bisa lolos dari dua tiga pemain gitu hanya dengan betul. mengubah arah bola. Yang dilakukan Xerxes ini sebenarnya dia masih mau coba tetap tampil flamboyan Iya. beberapa kali dia kan, Hmm. tapi yang salah ya itu lagi salah passing lah, Iya. yang kakinya keselengkat sendiri lah kan. itu bukan 1 kali loh, berkali-kali dia. Nah, nah, Aneh nih pemain. jadi eh, dia kan dia kan mulai jadi main ini rutin ini setelah Aduh. Sesko sama Kunya Ya, absen kan. absen. Iya, iya, iya. Jadi aku kembali lagi menarik ke diriku pribadi saya ke in real life gitu. Hmm. Kita memang kalau main FC juga muscle memory itu kalau udah 2 3 hari nggak main Iya, harus itu diasah agak-agak lagi beda kan? itu, Iya, betul, ya betul. kan? Memang, Nah, memang. Iya, iya. keinginan itu biasanya ada tuh pengen kayak gini, pengen kayak gini. Betul, Tapi betul. untuk memproses ataupun mengeksekusi itu kadang itulah yang terjadi di Zirkzee ini gitu. Dia masih mau Iya. coba tampil kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, terlepas dari golnya dia itu, ya aku kan masih kembali lagi ke Everton gitu. Mhm. Kayak Nggak gimana ya? ada, nggak ada. Dia bukan, kalau aku lihat dia bukan kehilangan kepercayaan diri karena harusnya kalau misalnya pemain yang hilang kepercayaan diri itu dia nggak mau, setidaknya tidak ada ditunjukkan eh, mau melakukan sesuatu. Hmm. Hmm. Dia tuh pengen melakukan sesuatu tapi sentuhannya hilang aja gitu kan. Iya, iya. Nah, apakah Lipstiknya rusak. ini apakah ini masalah waktu gitu kan karena bukan pilihan utama kemarin jadi Mm-mm. ya semoga aja sih ini karena masalah masalah waktu untuk menemukan sentuhannya kembali gitu. Tapi kalau misalnya nanti Sisco sudah kembali masuk stadion lagi sudah sembuh dari cedera misalnya terus kemudian Mhm. nggak main lagi ya Iya. gimana lah gitu kan. Itu Hmm. soal soal Xerxes itu ya. Itu di pertandingan di lawan PLS kemarin itu beberapa kali kok dia itu drop, Ah, terlibat di permainan.
Hmm. Setelah bola sudah dia distribusikan tanpa harus keselengkat Hmm. gitu. Ya. Itu dia kayak statis dan nggak tahu kalau dia itu sebenarnya target man, kalau dia itu sebenarnya striker, tugasnya dia Iya, itu ya. adalah cetak gol. Justru dia statis Iya. di luar kotak penalti. Terus ngarepin siapa dah lo? Penyakitnya Zers itu di situ tuh kalau yang kulihat dari Hmm. di pertandingan lawan Palace itu. Jadi memang dia selalu mau terlibat di permainan gitu kan. Tapi Permainan. maksudnya Hmm. pada saat bola sudah di sepertiga akhir, pada saat Hmm. bola sudah didistribusikan ke sayap atau sudah bola bola sudah Hmm. di kakinya Bruno, ya udahlah kamu sebagai nomor 9 ya tugas utamamu adalah bagaimana caranya kamu Hmm. bisa merusak lini pertahanan tim Iya. lawan. Justru dia Iya. malah bingung mau dikasih bola lagi ngapain. Aneh ini pemain. Itu sih kalau Xerxes bisa memproses in game Eh, itu dengan dia memposisikan dia sebagai terserahlah kamu mau sebutin namamu sebagai hmm. false nine kah atau apakah Hmm. versatile striker kah apakah, tapi ya Hmm. mbok ya sadar diri kamu tuh striker, tugas mau cetak gol bukan distribusi bola ke sayap. Tapi kayaknya memang salah satu faktor yang miss juga adalah chemistry lini depan gitu. Iya. Karena Bruno dengan Zirkzee proses golnya itu salah satu chemistry yang memang antar pemain yang lama kan yang sudah Mm, sama-sama mm, mm, sebelumnya. Sementara dengan Bryan Mbeumo mungkin masih mereka belum nemu mm. pada Maunya saat Xerxes apa. misalnya iya maunya jersey apa, maunya Mbeumo apa Mm, gitu kan. mm, mm. Jadi semoga kayak yang tadi aku bilang masalah waktu dan chemistry sih yang akan membentuk nanti gitu. Iya, ganti ganti stick aja lah dulu deh tuh. Lipsticknya rusak tuh. Tapi Cek. gimana kira-kira Brand Brand Mbeumo ini? eh ya 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 itu ya mau meng aku nggak tahu ya mau Nah, mau kit apakah Mbomo, kan kita sudah bahas di 2 episode sebelumnya kan kalau hmm, menurutmu kamu belum melihat Mbomo yang di Brentford ya dengan Brentford. Mbomo yang di United sekarang kan. Hmm, Kalau aku hmm, justru merasanya ya Mbomo memang sudah di peaknya di situ hmm, gitu. Untuk hmm, mengharapkan dia berbuat lebih banyak itu hmm, akan bisa diterjawab jika hmm, tandemnya, link up play-nya itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya hmm, kualitas seorang Mbomo sendiri tanpa tanpa chemistry dari pemain lain hmm, gitu, Amat atau hmm. Kunya misalnya atau Sesko, itu kayaknya sudah peak di situ sih. Itu menurutku Eh, menurutku itu. Mm-mm. Tapi nggak tahu kalau kamu ngerasanya gimana? berarti berarti kalau yang kamu bilang itu aku bisa tarik kesimpulan Bryan Mbeumo itu eh, bukan pemain bukan pemain yang bisa menjadi pembeda dengan dirinya sendiri ya. Bukan, bukan. Berarti Menurutku dia bukan. tipikal team player yang Ya, tim memang player. harus mengandalkan pemain di sekitarnya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau di pertandingan kemarin pas lawan Everton ataupun lawan Crystal Palace memang kalau aku lihat gerakan-gerakan dia itu sangat terbaca gitu sama Yes. eh, pemainnya Palace gitu. Jadi Mm. Mm. eh Mbeumo harus sudah mulai sadar dengan dia bulan lalu menjadi Player of the Month Liga Inggris, Mm. dia akan menjadi pemain yang akan diperhatikan oleh bek lawan dan akan mungkin diberikan instruksi gitu. Jadi Betul. dia pun harus bisa merubah gaya permainannya dari pertandingan ke pertandingan berikutnya. Jangan hanya kayak gitu-gitu aja polanya gitu kan. Yang Mm-mm. aku lihat hilang itu adalah gerakan-gerakan dia pada saat nusuk ke half space. Ah, Yang tidak lakukan sama seperti kayak lawan Liverpool misalnya kan. iya, iya. eh yang beberapa dua pertandingan terakhir ini kan yang monoton tuh dia dari
Kanan, dari hmm, luar ke dalam sedikit gitu kan. betul. Bukan yang misalnya dari tengah dia kemudian mau keluar gitu. Jadi Iya. kalau misalnya kayak gitu terus dilakukan dari dalam kemudian dari luar ke Hmm, dalam gitu, pasti akan sangat mudah tertebak dia gerakannya langsung dua dua pemain mengcover yap. mau ada sudut tembak pun nggak akan bisa dilakukan gitu kan. Mau memberikan opsi passing yang di depannya Xerxes yang terlalu Hmm, statis gitu kan. hmm, Jadi hmm. kalau misalnya dia ataupun amat nggak tahu korelasi ini apakah memang dua pemain Afrika ini pikirannya sudah di kampungnya masing-masing makanya jadi off perform gitu entahlah ya kan ya kan karena berbarengan ini anggota nih dua-dua di kanan nih Iya, kan iya, iya, iya. entah sholatnya lagi nggak kusuk kayak ini makanya kayak sama-sama nggak bagus jadi kalau Iya. kamu lihat ya rating rating pemain tuh di Hmm. kanan tuh kuning tuh Udah, yang di yang kiri area yang Mbeumo iya, yang sama kiri itu yang kiri. di kiri yang hijau ya kan jadi apa ya Aduh. Mbeumo sama Diallo malah kayak mereka serempak kalau lagi bagus bagus semua tuh ya kan dua-duanya Hmm, bagus tuh tapi kalau hmm, misalnya satu yang nggak bagus ikut-ikutan tuh kan tapi hal yang berbalik tapi ini khusus di Crystal Palace ya hal yang berbalik hmm. terjadi di Mazraoui Nah, Pak Ustaz. karena kan memang pos di kanan ini nanti akan hilang kan di Betul. AFCON kan. Mm-mm. Nah, pas lawan Everton itu sama lawan aku lupa entah Spurs atau Nottingham Forest gitu. Mazraoui itu selalu dimasukkan mengganti di RWB gitu. Dan dan kayak nggak nyaman gitu. Tapi pada Mm-mm. saat Dari lawan Palace wide kemarin, center back ya. lawan Palace dia menggantikan Euro, Mm-mm. Bagus. dia justru lebih nyaman apa Iya. eh, ball playing defendernya di area di half space bukan yang paling luar gitu. Mm, mm, Jadi eh, entah ya kalau misalnya Amorim nanti mulai sadar misalnya menjadi pairing tiga di belakang ini Mazraoui Delhi dengan Shaw lebih komplit aja menurutku karena mm, Mazraoui punya atribut bisa apa drive ke depan, mm, Delih punya komando, mm. Luke Shaw yang bisa menjaga struktur gitu kan. Jadi Lucu, sebenarnya lucu lu sebenarnya ya, Bowen. Eh, sebenarnya pemain-pemain MU sekarang ini apa ya eh sangat heterogen sebenarnya. iya, Punya iya, punya punya masing-masing gitu. Tapi itu lagi eksekusi di lapangan aja kadang betul. yang nggak berjalan sesuai sesuai plan gitu. Jadi Mm. Mazraoui kalau di pertandingan kemarin sih aku lihat bagus-bagus aja malah jadi kayak lebih jadi bikin bingung tuh Peles mau menyerang pada saat Mazraoui masuk gantikan Euro sih. Iya, soal soal Mbomo kan, kenapa aku bilang dia team Hmm. player, kenapa aku bilang dia itu permainannya tergantung sama link up-nya gitu. Yaitu Hmm. terjauh menurutku justru bukan soal Zirkzee atau Sesko-nya, tapi Hmm. soal faktor Kunya. Nah, itu kan Wah. kan di episode dua Hmm. episode sebelumnya itu kan aku sudah ngomong kan kalau Kunya ini Hmm. pemain yang eh, cerdas gitu. Tahu dia bagaimana menerjemahkan bola di lapangan gitu kan. Dan tusukan-tusukan yang Bomo pada saat lawan Hmm. Liverpool dan kayak 180 derajat pada saat kemarin lawan Palace sama Everton itu kan sebenarnya karena nggak adanya sosok Kunya karena Hmm. yang nggak bisa dipungkiri juga Kunya yang hadirnya Kunya di sebagai nomor nomor 10 kedua gitu Hmm. ya jadi momok juga buat lini belakang karena ya balik lagi-lagi Kunya ini punya intelijensi yang tahu-tahu Hmm. tiba-tiba drive, tiba-tiba Hmm. bisa hold, tiba-tiba bola Ya udah ya. kemana gitu kan. Jadi jadi ya faktor cederanya Kunya ini berpengaruh Hmm. besar ke performanya Amat sama lebih ke Mbomo sih Hmm. menurutku. Ya faktor Kunya Hmm. itu sih. Ya, terus terakhir karena ini kan apa midweek ya.
Hmm. Sunderland lawan Liverpool gitu. Iya. Alexander Isak akhirnya cetak gol, yeay. Hmm. Tapi Florian Wirtz belum. Masih lanjut trennya si kawan ini. Nah, Kalau Sunderland menang besok di Stadium of Light, artinya hmm. Sunderland Di Anfield jadi mainnya. Anfield ya, bukan home ya. Oh, Di Anfield mainnya. iya, yang home itu Sunderland lawan Newcastle ya. Iya ya, betul 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 Hmm. betul. Di Anfield ya. Away ke Anfield, kalau Sunderland bisa dapat poin imbang berarti 2-3. Kalau Hmm. United menang lawan West Ham berarti 2-4. Artinya Hmm. kalau misalnya Brighton kalah, Aston Hmm. Villa kalah, nah masih di Ah. peringkat, sudah masuk Eropa tuh, masuk masuk peringkat 5 Ah. berarti. Ha, ha, ha. Keunggulan. Kok Anda ketawa? United diuntungkan karena pemain favorit saya nggak main kan besok lawan lawan United, Lucas Paqueta. Begitu. Iya, Itu, iya. itu salah satu pemain yang selain Ilman Hmm. Diaye yang menurutku Hmm. terlalu imajinatif. Ini pemain ini Hmm. nggak tahu ya kenapa nggak pindah ke klub. Padahal masih 28 tahun loh. Hmm. Eh, Hmm. kemudian Arsenal lawan Brentford. Brentford Iya. di awal musim sempat di papan atas sama sama seperti Bournemouth, tapi Hmm. ternyata setelah pekan ke-13 mereka di peringkat 10 sama peringkat 11. Di Hmm. pertandingan lain Newcastle Spurs, eh, yang lucu dari Newcastle itu ini, kok bisa kita kalah sama Hmm. Everton dengan 10 Hmm. pemain, Newcastle menang lawan Everton 4-1. Itu Pickford itu itu Pickford yang lawan Eh, United itu kesurupan Oliver Kahn, tiba-tiba eh, lawan Newcastle jadi Massimo Taibi, Pak. Kampret betul. Eh, aku saat yang eh, nggak habis pikir sampai sekarang soal Newcastle ya. Itu Mick Woltemade itu pemain apa sih hmm. sebenarnya ini? Karena dia eh, eh, tinggi, Hmm. eh, dibilang ber apa kalau kita mau ngomong dia berotot apa physical presence-nya dalam artian bulky juga enggak, Enggak ya. tapi ada satu teknik yang kayaknya ini pemain masih susah buat buat pemain Hmm. lain membaca gerakannya gitu. Yang yang bikin aku salut sih pas Hmm. dia penalti lawan mana itu ya. Yang gila ini Keras tendangan sekali. penalti. Ini tendangan penalti apa ini? Maguire sembah sujud kalau kayak gini, Pak. Hancur. Jadi menurut lu gimana midweek nanti nih? Apakah akan ada pergeseran di peringkat klasemen? Karena kalau misalnya Hmm. kamu perhatikan klasemen ya, Hmm. eh, sinyal-sinyal 21 incoming itu terasa banget loh. Peringkat 7, poinnya Eh, 21, gol hmm. gol gol difference-nya 0, gol difference-nya 1, gol pemasukan sama Hmm. gol kemasukannya 21-20. Hmm. Itu kalau bukan campur tangan semesta, kalau bukan campur tangan Tuhan, nah, nggak tahu apa lagi nih nanti nih yang akan terjadi akhir musim nih. Jadi eh sebenarnya kalau misalnya dilihat dari apa namanya perubahan klasemen dengan adanya midweek ini Hmm, besar kemungkinan akan terjadi gitu, perubahan gitu. Tapi West Ham ini kan memang lagi jelek kan, lagi betul. anu lah, lagi aur-auran lah ini main ini Iya, tim ini. iya, Apalagi kemarin lawan Liverpool itu aku pikirnya tuh malah minimal imbang gitu, itu malah atau malah menang, apalagi mainnya di London gitu kan. iya malah kalah. Tapi kembali lagi kayak aku bilang tadi, kayaknya musim ini nggak ada istilah ini udah pasti menang gitu. Hmm. Aku takut-takutnya nih kan. Justru lawan MU ini menangnya. West Ham ini Aduh, kan. Jadi aduh. jadi apa ya? eh
West Ham itu seingatku ya, seingat memoriku itu bukan tim yang bukan tim yang bersahabat gitu pada saat lawan MU gitu kan. Ah, itu Iya itu kan? memori Anda di West Ham-nya Big Sam. Dengan Jared Bowen gitu, Iya, Thomas iya. Soucek gitu kan. Aduh, Apalagi pemain-pemain sekarang tuh ada ajaib. nah, nah lawan West Ham ini jangan kaget kalau nanti ada lagi audisi gitu. Karena Siapa? Siapa? Siapa kandidat? Siapa kandidat? El Hadji Malik Diouf, Oh, bek bek kirinya, kiri. iya, iya, itu tuh digadang-gadang tuh untuk mengganti posisinya si Diogo Dalot ini. Jadi Aduh, apalagi Tyler jadi dari Blackett itu. statistik asis asis musim ini ya, Mhm, Bruno jadi nomor satu asis 5, mhm. kemudian di bawahnya Granit Xhaka 4, Ya. di bawahnya itu ada El Hadji Malik Diouf ini 3 Oke. gitu. Di seburuk-buruknya West Ham main musim ini peringkat 17 gitu kan. Ada satu Ada pemain ya. menyumbangkan nama gitu kan. Nah, ini yang bikin eh, yang bikin jujur ya, kalah lawan Everton kemarin itu terpukul banget gitu aku pribadi gitu. Karena Sama sih, sama sih. sama kayak yang kamu bilang itu tadi. Kalau MU menang naik peringkat ini, oh sudah masuk sini gitu. Aku pikir terpukulnya kita itu karena itu Aduh, tuh, karena hitung-hitungan sudah itu tuh. mengharapkan duluan ya. Iya. Jadi, nah, aku mau coba manage ekspektasi gitu. Ya. Eh, eh, West Ham kalah lawan Liverpool tuh ada plus minusnya gitu. Jadi kalau misal sudah kalah kemudian kehilangan seorang Lucas Paqueta, Mm, setidaknya ada kehilangan satu pemain kreatifnya gitu. betul. Harapannya adalah dengan setelah kalah lawan Liverpool hilang satu pemain penting itu bisa lebih mempermudah jalannya United gitu. Mhm. Tapi lawan Everton udah kartu merah, lawan Newcastle bisa kalah 4-1 tapi bisa kalah juga MU kan gitu. Jadi 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 di Liga Inggris itu nggak berlaku tuh kalkulator tuh kan. Iya, nggak ada gunanya tuh kalkulator. Nggak berguna gitu. Jadi memang semoga aja gitu, semoga Aduh. aja eh, momentum masih tetap bisa dijaga Amorim gitu. Hmm, Tinggal sebenarnya bagaimana apa tim talknya Amorim ini sebenarnya untuk menjaga mentalitas pemain United ini karena kalau misalnya kita memang berharap United bisa mendominasi mhm, sebuah pertandingan, mhm. kayaknya akan sangat sulit gitu karena DNA United itu dulu juga memang nggak Iya, yang kayak gitu, bukan yang betul, mendominasi, bukan kayak betul, City gitu. betul. Tapi bagaimana dalam satu situasi bisa cetak gol, ya entah itu habis itu kebobolan lagi urusan yang lain lah gitu kan. Betul. Jadi Mhm. lawan West Ham ini aku sih masih tetap menjaga optimisme gitu. Oke. Dengan beberapa faktor lah, selain dari faktor tuan rumah gitu kan, Mhm. faktor pemain cedera sebenarnya Kunya harapannya semoga masih udah bisa bisa kembali karena cederanya kan sebenarnya itu head injury katanya kan ada Mhm. cedera kepala tapi nggak jelas cederanya karena apa gitu tapi tiba-tiba cedera setelah dari jeda internasional gitu jadi ya semoga aja sih ya, memang ada perubahan dengan karena memang secara jadwal itu kita udah pernah di podcast kita sebelumnya secara jadwal itu sekarang itu United yang paling diuntungkan gitu Betul, betul. ya kan Itu tim juga yang yang lain bikin itu Bruno saling jenuh. berhadapan. Itu juga yang bikin Bruno jenuh. Iya, karena tim di atasnya United itu saling berhadapan, sementara Iya, United itu iya. tinggal melawan tim-tim yang di bawahnya gitu. Jadi Betul, betul. secara materi sebenarnya United itu diuntungkan dengan jadwal ini, apalagi tim yang lain itu masih harus bermain di Eropa. Sementara United hanya ya tinggal jadwal yang di lokalan ini aja kan. Jadi Iya. semoga pas lawan Liverpool lawan Sunderland ya semoga Muhammad Salah main gitu. Jadi supaya ada pincang tuh satu lini Hmm, Liverpool hmm. jadi bikin kalah gitu kan. Betul, 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 Nah, betul. Chelsea lawan Leeds United ke Oh, Chelsea bertandang Leeds ke ya. Leeds Mhm.
ya walaupun Leeds United masih di peringkat 18, tapi eh, ini kan tim tim apa dibilang old schoolnya Liga Inggris lah kan, Betul, masih betul. masih punya nama lah kan. Mm-mm. Sementara Arsenal lawan Brentford Semoga ya aja kejutan sih Brentfordnya. ya Mm-mm. semoga ada kejutan lah sebenarnya. Mm-mm. Tapi ya Soalnya udah goyang nih kemarin nih 1-1 kan. Udah goyang, udah mulai goyang nih. Lampunya sudah mulai redup, Pak. Sudah mulai redup. jadi memang lagi bagus-bagusnya kan jadwal ini, Brighton ketemu Aston Villa gitu kan. Iya, iya. Saling 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 sikut. melengkap Mm-mm. mereka kan, ya kan. Mm-mm. Jadi untuk naik ke posisi atau memperbaiki posisi lah itu Mm. sangat besar kemungkinan terjadi gitu. Apalagi setelah lawan West Ham itu United akan bertandang Ke anu, eh, Wolves. 3-4 hari berikutnya ke ya Molineux Stadium kan. Jadi Mm-mm. Mm-mm. secara kalkulasi juga sebenarnya Wolves ini juga lagi tim pesakitan kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya seandainya itu yang bikin lagi terpukul. Seandainya lawan Arsenal pertandingan pertama menang. Di, Udah peringkat aduh, berapa kian ini kan? Seandainya itu lawan selalu yang pertandingan diungkit-ungkit sama fans fans United kan. Itu yang selalu hmm, diungkit-ungkit gitu. Kenapa kita nggak menang lawan Arsenal gitu? Kenapa di hmm, pertandingan yang harusnya gampang menang tuh malah kalah gitu? iya. Jadi memang kalau lihat kalahnya juga sebenarnya gimana ya? Eh, Mungkin karena United juga bukan yang mendominasi, jadi pada saat Mm, MU main jelek tuh nggak yang terlalu apa ya, nggak yang terlalu kelihatan tuh ininya, mm, karena menang juga nggak yang bagus-bagus banget gitu loh, ya mm, kan. Jadi semoga aja misalnya nanti lawan West Ham ini yang penting bisa bisa semua pemain yang diturunkan tuh tidak ada melakukan apa individual error yang terlalu sering, karena dari lini belakang sebenarnya sudah sangat nyaman sih dengan Iya, ada Lamens sama Delih itu iya betul. terasa 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 banget sih, banget ya. karena ada aku baca tadi itu statistiknya Lamens tuh sebelum Lamens main atau sebelum diturunkan ini main 6 kali tuh United cuma menang 2 kali gitu, imbang sekali, Oke, kalah 3 kali. oke. Setelah Lamens main 7 laga, 4 Mm, menang, 2 imbang, satu satu kalah gitu. kalah. Jadi Kalah satu kalahnya itu eh, lawan Everton. iya, Brengsek. clean sheet 2 kali. Sementara sebelum itu nggak pernah clean sheet gitu. Jadi Hmm, sebenarnya secara apa di lini pertahanan United itu sudah bisa dianggap iya, apa lah ya, sudah solid lah berdamai. sebenarnya kan. Sudah solid. Iya kan. Tinggal masalah di depan ini aja nih untuk menyalurkan bola ataupun eksekusi end produknya yang menjadi mungkin pertanyaan. Jadi kehadiran ataupun kembalinya Kunya sih sangat dinantikan sih untuk 2 pertandingan, paling tidak 2 pertandingan ke depan. Eh, sebagai fans United, kamu pahit-pahitnya lebih milih siapa sih yang juara? Hmm. Arsenal, City atau City lah, Chelsea? Kenapa nggak aku? City lah. Kenapa bukan? Oh, karena Chelsea ada Alejandro Garnacho ya. Hmm. Karena itu ya. Iya. Oh iya ya. Sebenarnya iya sih. Kalau 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 Garnacho itu aku baru kepikiran tadi nih soal Garnacho. Kenapa? Aku ekspektasiku adalah kamu Ah, akan ngomong Chelsea. Pas kamu hmm. ngomong City, aku langsung tiba-tiba, oh iya ada Eh, Garnacho. Kawan ini nggak boleh juara liga sebelum MU juara liga. itu dia guys, Iya itu betul betul dia. betul. Jadi sebenarnya ya all in City sih. Jadi All in City ya. City United ya. iya. Iya, betul sih, nggak ada masalah sih kalau City mau juara lagi 2 musim berikutnya juara lagi nggak ada masalah sih. Kita Iya, nggak nggak ada peduli, masalah sih. masih jauh. Masih jauh. Tapi sebagai penutup kamu eh, sudah mulai merasakan was-was nggak sih soal Hmm, Arsenal yang kayaknya kayaknya semesta ini agak-agak sedikit mendukung Arsenal nih. Selain selain semesta hmm. juga agak sedikit condong ke United nih. Kecenderungan semesta mendukung Arsenal juara liga ini, aduh kayak
kayak kelihatan gitu loh, mulai dari Eberechi Eze, kemudian Nah, eh, gubernurnya New York yang ternyata diehard Arsenal fans gitu kan. Kemudian ini Arteta di in game-nya punya Gyökeres tapi justru Gyökeresnya diutilisasi sebagai dengan fungsi yang berbeda gitu, dan hmm, sudah mulai banyak tuh fans-fans sengak-sengak ya, fans-fans Arsenal lah, tahu sendiri lah kan, hmm, fans-fans Arsenal yang hmm, mereka sepertinya sudah terlalu semakin optimis kalau mereka akan menjuarai liga musim ini. Nah, hmm, kamu sudah siapkah dengan timeline huru-hara fans Arsenal hmm, sesumbar di akhir musim gitu? Aku belum siap sih. Cuma ya semoga aja kemarin lawan Chelsea adalah hmm, salah satu titik balik hmm, Arsenal goyah. hmm. Arsenal tuh nggak akan ada juara musim ini. Oh, Yang jadi kan yang apa dibilang apa kan apa apa basis basis landasannya apa, basisnya apa? ini kalau misalnya di Liga Champions dibilang kan akhirnya setelah 10 tahun berapa tahun kah mengalahkan Ngalahin. Bayern Munchen gitu kan. Iya, 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 iya. Liverpool itu musim lalu Mhm. di grup stage-nya Champions League itu peringkat Mhm. satu tuh. Tapi pada Oke. akhirnya rungkat juga kan lawan PSG gitu kan. Betul, betul, betul. Hmm. Jadi sebenarnya Arsenal mau menang lawan Madrid kek, Munchen kek, siapa kek. I- ini tuh nggak ada bedanya kamu peringkat satu di 32 tim karena nanti akan ketemu lagi dengan yang lain gitu. Jadi eh masalah performa di Liga Champions ataupun di pentas Eropa ya memang lagi momentum bagus saja gitu. Lagi momentum Hmm. bagus saja. Kalau di Liga Inggris aku nggak tahu dari mana ngeliat orang seoptimis itu. Karena kalau Hmm. lihat dari selisih poin ya, Iya, cuma Oktober Oktober menang terus Arsenal nggak pernah kebobolan. hmm, hmm, Ujung-ujungnya kok hmm, 5 hmm. poinnya bedanya kan? Iya, 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 iya. City yang tiba-tiba kalah lawan Newcastle nggak Hmm, hmm, tampil masih hmm, hmm. 5 poin doang Cuma beda jaraknya gitu iya. kan. Hmm, 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 hmm. Jadi sebenarnya mungkin pandangan orang yang atau fans Arsenal ataupun semesta yang mau coba mendukung Arsenal untuk juara ini secara performa di lapangan aja mungkin gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. dilihat dari hitung-hitungan di klasemen masih masih sangat besar kemungkinan terjadi gitu. Apalagi Chelsea memang nggak bisa ditutup mata sebelah karena eh, Chelsea Chelsea punya kedalaman squad yang pilihannya itu sangat Iya, banyak gitu. iya betul. Neto, Estevao, Hmm. Garnacho, ya anu lah banyak lah pemainnya Hmm, gitu yang hmm. bisa ada yang drop diganti ini, ada yang drop diganti ini, Betul. banyak pilihan mereka kan. Nah, Hmm, Arsenal ini kan nanti sudah mulai jadwal padat di Desember. Di musim-musim sebelumnya mereka tuh bukan tersandung karena tim-tim besar. Tim-tim yang di bawahnya justru kan. Jadi hmm, aku hmm. sih masih belum melihat Arsenal bisa juara musim ini sih. Dimanapun Oke. mau di Champions atau Liga Inggris sih. Aku justru heran kalau ada yang sudah mencaplok Arsenal akan juara Liga Champions. Eh. Iya, kamu ngalahin Madrid, tapi itu Madrid babak babak klasemen, bukan Madrid semifinal, bukan Madrid perempat Iya. final. Soalnya gini loh, semua semua yang pernah aku temani ngobrol gitu kan pas Madrid Hmm, ngalahin Arsenal gitu kan, semua hmm. orang itu yang ngomong tuh mereka masih berharap di pertandingan itu, di 2-3 menit terakhir itu Madrid akan Eh, memberikan perbedaan gitu. eh, Karena semagis itu memang Madrid gitu. Jadi orang eh. jadi ini kita anu aja ya, kita tapi United juara sih ini. Juara kok ini, serius juara kok. Itu hilal-hilalnya sudah kelihatan mulai dari ugly win, mulai dari poin klasemen, mulai dari semuanya tuh kelihatan gitu. Jadi pelan-pelan Hmm. merangsang gitu kan ya, seperti yang Pak Purbaya gitu kan. Ya trennya nggak Nah. gini tapi gini.
Aduh. Oke, kalau gitu sekian dulu episode The Number 10 Show untuk midweek pekan ke-14 dan flashback Everton dan Crystal Palace. Iya. Juga soal apa tadi ya? Soal hal-hal menarik dari Twitter ya di minggu ini gitu. Sampai ketemu di weekend berikutnya. Dan Iya. semoga ada perubahan di klasemen dan masuk zona Eropa, kemudian juara liga. Oh, by the way, sebagai penutup terakhir banget nih. Sepertinya podcast kita soal Cristiano yang Piers Morgan apa yang dicari sepertinya sudah terjawab kan, dengan dia dipanggil ke White House. Dan itu semakin menegaskan kalau nggak ada yang dicari sama si kawan ini selain eksistensi untuk Piala Dunia 2026. Dan hal lain yang bikin saya sedikit agak nggak begitu ini lagi. Jadi daripada nonton Cristiano yang sekarang, mending nonton Cristiano AIG aja lah. Itu adalah keputusan FIFA yang mencabut ban larangan bermainnya Ronaldo yang akhirnya dia bisa ditangguhkan selama dalam 1 tahun ya. Akhirnya dia bisa main di babak penyisihan grup kalau Portugal lolos Piala Dunia gitu. Jadi ya oke lah. Messi mungkin orang bisa mengatakan kalau Messi Piala Dunia itu dimanipulasi demi menjaga Messi juara dunia. Tapi apa yang terjadi beberapa minggu terakhir terkait Cristiano, bandingnya ya kartu merahnya dicabut Satan, ya sama aja sih sebenarnya. Jadi jadi ya lebih baik nonton Ronaldo AIG. Oke, thank you Midian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Thank you, thank you.